Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini kami akan membacakan kitab Manhajul Hayatil Imaniyah wa Tarbiyati Ad-Diniyah fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, yakni Majmu'atur Rasail fi Fadail A'mal wal Akhlaq, yang kita kenal dengan kitab Fadilah Amal. Pada kesempatan ini kami akan membacakan Fadilah Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Kitab ini disusun oleh Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, Muhammad Zakaria bin Muhammad Yahya Al-Kandahlawi. Risalah Fadailul Quranil Karim, yaitu keutamaan Al-Quranul Karim. Allafaha Al-Imam Al-Muhaddis Al-Syekh Muhammad Zakaria bin Muhammad Yahya Al-Kandahlawi rahimahullah ta'ala. Al-Hadis Al-Awwal An Utsman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari wa Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadza fi Targhib. Dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Syarhul Hadis, penjelasan hadis. Waradat hadhihi riwayah fi mu'zami kutubil hadis bil waw. Dalam sebagian besar kitab, hadis ini diriwayatkan dengan menggunakan huruf waw, kama zakarna a'lahu, wa fi hadhihi al-halati yastahiqqul fadilah man ta'allama al-Qur'an thumma 'allamahu al-akharin. Sebagaimana hadis di atas, maka keutamaan yang disebutkan menurut
hadis di atas diperuntukkan yaitu man ta'allamal Qur'an, bagi orang yang belajar Al-Qur'an summa 'allamahul akharin, lalu mengajarkannya kepada orang lain. Walakin waradat hadhihi riwayah fi kutubin ukhra bi'au aidon. Namun di dalam beberapa kitab lainnya ada yang diriwayatkan dengan menggunakan huruf au, maknanya atau. Wa fi tilkal halah takunul fadilah lita'allum au at-ta'lim. Sehingga apabila diterjemahkan akan memiliki arti yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran atau at-ta'lim, atau yang mengajarkan Al-Quran. Sawa'un ta'allama al-Quran au 'allamahu. Jadi masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan atau kebaikan tersendiri. Baik yang ta'allama al-Quran, yang belajar Al-Quran, maupun yang mengajarkannya. Falikullihima al-khair wal fadilah ala sawa. Jadi masing-masing dari keduanya memiliki kebaikan dan keutamaan tersendiri. Wa haitsu innal Qur'ana huwa asluddin. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah asluddin, inti daripada agama. Fayatawaqqafuddin ala baqaihi wa nashrihi. Jadi menjaga dan menyebarkan berarti menegakkan agama. Walidzalika la takhfa fadilah ta'allumihi wa ta'limihi. Sehingga sangat jelas keutamaan mempelajari dan mengajarkannya. Wala yahtaju hadzal amru ila ay tawdih. Jadi ini sudah jelas keutamaan mempelajari dan mengajarkannya, illa anna anwa'ahu takhtalif, meskipun bentuknya berbeda-beda, yaitu baik itu mengajar maupun belajar. Wa kamaluha ta'allumul Qur'an. Derajat yang paling sempurna adalah yaitu belajar Al-Quran lima'anihi, berikut maksud wa maqasidiha, itu baik itu mempelajari maknanya ataupun kandungannya. Wa adnaha ta'allumu alfazihi faqat. Derajat yang terendah adalah yang mempelajari lafaz ataupun bacaannya saja. Wa adnahu ta'allumi alfazihi faqat. Jadi derajat yang terendah adalah yang hanya mempelajari bacaannya saja, faqat, itu saja. Wa yu'ayyidu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi dzakartuhu riwayatan ukhra.
Hadis di atas, hadis tentang belajar Al-Quran maupun mengajarkannya, dikuatkan dengan hadis yaitu mursal, farawa an Sa'id bin Salim mursalan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syekh Sa'id bin Sulaim rahimahullah secara mursal. Hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tanpa menyebutkan perawi sahabat. Farawa an Sa'id bin Salim mursalan. Jadi diriwayatkan oleh Syekh Sa'id bin Sulaim secara mursal, man qara'al Qur'ana fara'a anna ahadan a'ta afdal mimma a'ta waqad azuma ma sagarallah wa sagara ma'azzamallah. Maksudnya, barang siapa yang telah mempelajari Al-Quran tetapi ia menganggap bahwa orang lain yang diberi kelebihan lain atau kenikmatan dunia lebih utama darinya, berarti ia telah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikaruniakan kepadanya. Wala syakka annal kalamal ilahiyya huwa afdalul kalam kama tadullu alaihi al-ahadis al-qadimah. Sebagaimana akan diterangkan dalam hadis selanjutnya, al-ahadis al-qadimah, itu Al-Quran lebih tinggi daripada kalam lainnya. Fala budda idza kana an takuna tilawatuhu wa ta'limuhu afdal min qira'atin wa ta'allumin siwah. Jadi di sini dijelaskan bahwa tilawah atau membaca dan mengajarkan adalah lebih utama daripada hanya sekedar membaca dan ta'allum, belajar. Jadi membaca dan mengajar itu lebih utama daripada hanya sekedar membaca saja. Wa naqala Allamah Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari, disebutkan di dalam hadis lainnya oleh Mulla Ali Qari rahimahullah, man qara al-Quran faqad istadrajan nubuwah baina janbaihi ghaira annahu la yuha ilaihi. Disebutkan di dalam hadis lainnya oleh Mulla Ali Qari rahimahullah bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di dalam kepalanya, ghaira annahu la yuha ilaihi, walaupun dia tidak mendapatkan langsung itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Sahal At-Tusturi rahimahullah, alamatu hubbillah hubbul Quran
Sahal Tusturi rahimahullah berkata, tanda-tanda cinta kepada Al-Quran yaitu tanda-tanda cinta, ya. Alamatu hubbillah, tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tertanamnya rasa cinta terhadap Al-Quran. Wa dzakara sahibu syarhil ihya fi man yuzilluhumullahu azza wa jalla tahta arsyihi yaumal qiyamah. Diterangkan dalam syarah Al-Ihya bahwa di antara golongan orang yang mendapat naungan arsy ilahi ketika hari kiamat adalah man yu'allimuna atfalal muslimin al-Quran. Jadi barang siapa yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kaum muslimin, wa kadzalika man yata'allamuna al-Quran minat tufulah. Demikian juga yaitu orang yang mempelajari Al-Quran ketika kanak-kanak, summa yuwazibuna ala tilawatihi fil kibar, dan selalu membacanya hingga masa tuanya. Demikian syarah hadis pertama tentang keutamaan membaca Al-Quran, yaitu dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Demikian, semoga kita bisa menghayati, kemudian mengamalkan dan menyampaikan kepada yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.